Mulai hari ini, Departemen RD kami memiliki anggota baru. Mari kita sambut Nona Hijinsi. Halo semuanya, halo semuanya. Nona Hi sebelumnya tidak memiliki pengalaman kerja terkait. Semuanya harus membantunya agar cepat beradaptasi. Tanpa pengalaman kerja langsung masuk ke Departemen RD. Ini jalur belakang apa sih? Jinsi, ini adalah meja kerjamu. Kamu bisa mulai dengan merangkum persyaratan pasar untuk produk baru. Merangkum persyaratan pasar? Aku belum pernah melakukannya. Bisa minta tolong seseorang untuk mengajarkanku? Jinsi, semua orang punya pekerjaan sendiri. Mencari seseorang khusus mungkin tidak tepat. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kapan saja. Atau tanyakan padaku juga boleh. Setelah selesai, serahkan ke Departemen Produksi sebelum jam 4. Baik. Oja, tolong hari ini juga. Desainlah kemasan luar untuk eyeshadow. Aku akan mempresentasikannya kepada direktur besok di rapat. Hari ini juga. Ya, bersusah payahlah sedikit, begadanglah. Rapat tidak akan ditunda untuk siapapun. Jin 11, kamu sangat berbakat. Aku tidak ingin kamu melewatkan kesempatan ini, mengerti? Terima kasih, Direktur Nanggung. Direktur Nanggung, desain sketsaku sudah selesai. Bisakah Anda membantuku melihatnya dan memberikan masukan? Cepat sekali. Persyaratan pasar sudah diserahkan ke Departemen Produksi. Sudah diserahkan sebelum jam 4 seperti permintaan Anda. Baik, aku lihat dulu. Bagus. Ini pertama kalinya aku membuat desain. Sebenarnya masih banyak yang belum aku mengerti. Tidak apa-apa, ini sudah cukup baik. Hanya perlu sedikit penyesuaian, begini saja. Kamu tinggal, aku akan membantumu memodifikasinya. Agar besok bisa dipresentasikan di rapat. Nanggung cukup serius dalam bekerja. Tapi jangan lengah. Baik, terima kasih Direktur Nanggung. Baik, duduklah. Hello, Shicheng. Ada apa kamu mencariku? Hari pertama dia bekerja di Departemen RD. Bagaimana pekerjaannya? Jika ada yang kurang, harap kamu bisa memakluminya. Bos gue memang sangat sopan. Bahkan menelepon khusus. Tapi Jin 11 memang agak ceroboh. Aku bilang data departemen harus dikumpulkan sebelum jam 4. Tapi dia ingatnya jam 5. Kalau tidak kuingatkan pasti terlambat. Dia belum punya pengalaman kerja, masih perlu adaptasi. Tolong bantu ajar dia dengan sabar. Dia tidak akan mengecewakanmu. Bos gue tenang, aku pasti akan mengajarnya dengan baik.
Direktur Nangong, sudah kuperbaiki, silakan dilihat. Tidak apa-apa, sudah malam, kamu pulang saja. Kirim ke aku akan bantu perbaiki. Tidak bisa, ini tugasku. Berapapun malamnya, itu kewajibanku. Hari pertamamu bekerja, ada yang bilang khusus padaku untuk mengajarimu dengan baik. Aku datang itu wajar. Kamu pulang saja. Aku di parkiran. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Bagaimana kamu tahu aku masih lembur? Barusan bicara kerjaan dengan Nanggong Yuli. Dia yang bilang. Oh, begitu. Dia cari Nangong Liuli. Mikirin apa? Tidak ada, cuma kerjaan. Baru sehari sudah fokus banget. Tentu saja. Kerja adalah kerja, hidup adalah hidup, sejak masuk Departemen RD. Aku pasti akan melakukan bagianku yang terbaik. Laporan Departemen lusa. Jangan karena ini rencanaku. Lalu memaklumi aku. Kamu meremehkanku sebagai CEO Huayan ya? Inilah rencana kemasan luar oleh Direktur Nanggung Yuli dari Departemen RD. Tim RD baru memang hebat, 4 desainnya sangat indah. Terima kasih, terutama desain mata kucing mutiara ini. Sangat inovatif, selain teknik yang matang, juga memadukan banyak elemen gaya Tiongkok. Sangat cocok dengan produk seri baru perusahaan kita. Semua desain ini adalah inspirasimu? Ja, Boskew. Keempat desain ini adalah ide kreatifku. Aku dan seluruh Departemen RD begadang beberapa malam. Baru bisa menghasilkan karya sehebat ini, kami akan terus berusaha. Direktur Nangong. Kenapa kamu tidak menyampaikan dalam rapat? Mata kucing adalah desain saya. Jinsi, kamu pikir aku sengaja tidak mengatakannya? Maksudku, ide ini memang berasal dariku. Kalau kamu berpikir seperti itu sangat menyedihkan. Setiap rencana di sini adalah hasil kerja keras setiap orang di Departemen RD kami. Jika aku hanya menyebutkan namamu, apa yang akan dipikirkan orang lain? Dan rencana ini bukan hanya ide kamu. Aku juga berkontribusi, kan? Aku tahu kamu sangat tertarik dengan hal ini. Jadi aku membiarkanmu mencoba. Sekarang karya ini diakui oleh 11 Chen. Itu yang paling penting, bukan? Siapa yang berkontribusi seharusnya namanya disebut. Aku pikir semua orang sama, ingin diperlakukan adil. Jinsi, kamu mungkin belum pernah bekerja dalam tim sebesar ini. Bukan sekadar mengubah warna atau melakukan desain grafis, atau mengubah beberapa kata dan menyebutnya bekerja. Atau kamu pikir karena kamu asisten khusus direktur, atau kamu dekat dengan direktur, aku harus lebih memperhatikan kamu? Kapan aku dekat dengannya?
Bosku. Bosku, jangan salah paham. Jin 11 sedang membicarakan pekerjaan denganku. Jika ini urusan departemen RD kalian, kembalilah ke area kerja kalian. Jika tidak, aku tidak ingin ada karyawan yang membicarakan urusan pribadi di perusahaan. Aku tidak sedang membicarakan urusan pribadi. Aku hanya ingin memberikan desain mata kucing. Baiklah, aku ada konferensi telepon. Kembalilah ke departemen kalian. Lihat, siapa yang membuat desain itu penting. Direktur tidak akan peduli. Direktur Nanbong, boleh aku izin siang ini? Aizen? Izin sakit hati. Baiklah, boleh. Sebablah. Gu 11 Cheng. Bahkan tidak mendengarkanku sampai selesai. Dan begitu percaya pada Nanbong Liuli. Dia direktur, pantas dipercaya sepenuhnya? Kenapa berpikir aku tidak bisa membuat desain? Halo, Hijin 11, bagaimana ibumu? Sudah lama tidak berhubungan, bagaimana keadaan keluarga Gu? Kamu tidak ketahuan di depan Gu 11 Cheng, kan? Semuanya baik-baik saja, kamu belum menjawabku. Bagaimana kondisi ibu sebenarnya? Ayo lihat ibu sebentar. Apakah ibu masih merasa tidak enak badan? Bagaimana pemulihannya? Sudah, kamu sudah lihat ibu. Sekarang bisa tenang. Yang terpenting sekarang adalah tugasmu. Asalkan kamu lancar, aku jamin ibu akan hidup nyaman. Kapan kamu bisa kembali? Halo. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau benar-benar tidak enak, jangan dipendam. Aku bawa tisu. Aku benar-benar baik-baik saja. Setiap orang pasti pernah merasa tidak enak, itu wajar. Tapi apa karena Gu 11 Cheng? Aku tidak akan tanya lagi. Aku juga tidak tahu apakah karena tidak adil atau karena dia. Tidak adil. Masalah pekerjaan bisa aku atasi sendiri. Begini saja. Aku ajak kamu ke tempat yang seru. Tempat yang seru? Masuk. Kalau ada sesuatu, bicara singkat saja. Baik. Posh. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Nyonya Bos? Dia pergi dengan Fuboya.
Baik. Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Bosku mau keluar? Kenapa mau keluar saat jam kerja? Kamu tidak khawatir dengan Jin 11? Tapi aku dengar, dia juga cukup akrab dengan Bos Fu. Dengan dia menemani Jin 11, bosku juga tidak perlu terlalu khawatir. Bukannya kamu ada sesuatu yang mau dibicarakan? Katakan saja. Baik, Klub kebahagiaan, nama yang bagus. Benar-benar bisa mengatur emosi, ya? Tentu saja, tidak percaya padaku? Tentu saja tidak. Aku beritahu ya, tempat ini punya kekuatan ajaib. Begitu kamu sampai di sini, semua tekanan, rasa sakit, dan kekhawatiranmu akan hilang begitu saja. Kekanak-kanakan. Terima kasih. Boleh saja. Ayo bersama-sama. Kalau ini urusan departemen RD kalian, kembalilah ke area kerja kalian sendiri. Aku tidak suka ada karyawan yang membicarakan urusan pribadi di perusahaan. Gu 11 Cheng mati saja. Anan sedang apa? makan mie instan. Sering makan mie instan tidak baik. Mau ikut aku makan? Sudah kenyang? Hijin 11 hari ini kerja, sepertinya ada yang tidak enak. Aku segera menemuimu. Einen, Kamu kenapa? Bikin kaget? akhirnya ketemu juga kamu. Kamu mau ayam goreng atau sushi? Aku beli keduanya. Aku tidak mau makan. Cepat katakan saja. 11-11 kita kenapa? Sebenarnya aku juga tidak terlalu tahu apa yang terjadi pada mereka. Dipikir pakai lutut juga tahu. Pasti karena Gu 11 Cheng itu. Dia dengan teman lamanya itu, tidak jelas juga sudah. Kalau dia berani menipu 11-11ku sedikit saja, kamu sampaikan padanya, aku pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Tunggu sebentar. Sudahlah. Maksudmu bos dan Nanggong tidak jelas? Tidak penting. Maksudku, Gu 11 Cheng juga tidak punya perasaan pada 11-11 kita. 11-11 kita juga begitu padanya. Kita hidup rukun saja. Tapi, kalau dia berani mengganggu 11-11ku seperti ini, aku pasti tidak bisa diam. Tapi aku rasa mereka saling mencintai. Mereka saling menyakiti. Bagaimana kalau kita bantu mereka?
Maksudmu mereka saling suka? Lucu sekali. Kamu mikir apa sih? Aiden, Jangan ganggu aku kerja. hari ini sampai di sini dulu. Kreasimu sudah aku lihat. Detailnya kamu yang atur saja. Oke, tapi kalau ada yang tidak mengerti, tetap harus mengganggu bosku. Kalau begitu aku pergi dulu. Hijin 11. Bisa-bisanya tidak mengangkat teleponku. Sangat melegakan, aku sekarang merasa sangat bahagia. Benar kan? Aku tidak bohong kan? Tapi, asalkan kamu senang hari ini, tujuanku sudah tercapai. Ucapan terima kasih tidak perlu banyak-banyak. Hari ini, aku berhutang budi padamu. Tapi, hutang budimu padaku sepertinya sudah banyak, ya. Apa kamu tidak pertimbangkan untuk melunasi satu dulu? Terima kasih. Baik, katakan bagaimana caranya melunasi. Bagaimana kalau traktir aku makan malam? Tentu saja, jika kamu benar-benar keberatan, kamu bisa menolak. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Tidak masalah. Tempatnya kamu pilih. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjamu kamu dengan mewah. Telepon dari Gu 11 Chen. Banyak sekali. Jangan-jangan ada urusan mendesak di perusahaan? Bagaimana kalau kamu telepon balik dulu? Baik, aku pergi dulu. Kamu bagaimana? Apa kamu diganggu oleh Gu 11 Chen? Atau oleh Nanggung Liuli? Anan, jangan khawatir. Sebelumnya aku mengagumi kemampuannya dalam bekerja. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan mengalah. Bos Gu, ada dokumen di sini. Perlu kamu tanda tangani. Waktu pulang sudah lama lewat, Huayan tidak menganjurkan lembur. Pulang lebih awal. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Katakan. Aku menemukan restoran yang sangat unik. Tentang detail pengisian, itu memberiku banyak inspirasi. Jadi aku sudah memesan tempat. Aku ingin mengajakmu untuk merasakan langsung suasana di sana. Kamu pasti akan mengerti apa yang ingin ku sampaikan. Sekarang aku terbiasa makan di rumah. Tapi, Kenapa tidak mengangkat telepon? Aku tadi sibuk, tidak mendengar. Jujur saja. Aku tidak tahu maksudmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Perlu aku bantu menjelaskan? Hijin 11, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Aku juga punya urusan pribadi. Maaf, Bos Gu, itu bukan urusanmu. Halo, halo. Nona He, Ada APA? Apakah dia baik-baik saja?
Restoran yang kamu sebutkan tadi di mana? Agak jauh dari kantor, aku akan kembali ke kantor untuk mengambil tas. Sampai jumpa nanti. Kamu baik-baik saja? Malas peduli, benar-benar raja yang bodoh. Kamu tertawa apa? Enggak apa-apa. Jangan marah, ayo aku traktir makan. Kan aku yang traktir, ayo. Nenkong, Kamu bersama Nona He? Dia baik-baik saja? Kudengar dia sedang sedih. Kamu pergi bersamanya. dia baik-baik saja, jangan khawatir. Semoga saja, Boya. Kamu harus tahu, saat perempuan sedang sedih, makan enak bisa bikin mood membaik. Bagaimana kalau ajak Nona He makan enak? Aku juga berpikir begitu, kebetulan kami mau makan malam. Ada rekomendasi tempat yang bagus? Kamu tanya orang yang tepat. Aku tahu restoran enak. Suasana dan makanannya top. Alamatnya aku kirim ya. Makan apa ya? Susah banget milih restoran. Kebetulan, teman rekomendasikan restoran yang kelihatannya enak. Mau coba? Boleh juga. Sepok Pengaman. Rencana besok sudah kususun di kalender. Setelah kamu salin, bisa pulang. Tenang aja, Direktur. Makan malam dengan 11 Cheng. Kan aku yang traktir. Pesan apa saja yang kamu mau. Dermawan sekali. Hari ini gajiku di Huayan harus habis semua. Baru puas hatiku. Pelayan. Halo, Terima kasih. Pesanan harus ganjil. Step pesan 3. baik. Lihat. Mau puff? Kalau gitu pesan 3 puff. Oak. Es krim 3 mangkok lagi. Baik. Terima kasih. Tolong bentangkan serbetnya. Oke, segitu dulu. Terima kasih 11 Cheng. Ada tambahan pesanan? Ada.
pelayan. Halo, Aku mau 1 salad dan 3 steak. 5 es teh lemon dan 7 kue makaron isi untuk hidangan penutup. baik. Semuanya pesanan per orang ya? Ada lagi? Sekian dulu. Bosku, air soda bowl? Boleh. Terima kasih. Halo, Ini milik Nona ini. Perlu aku bantu? Boleh. Shicheng, Bajianku Untukmo. Nangong. Terima kasih. Masih sungkan sama aku? Bosku, steakku juga untukmu. Silakan dinikmati. Jangan pergi. Nonton orang bertengkar juga nggak seru. Lepaskan. Gak. Bukannya punya teman lama sudah cukup? Nanggung Lili menemani kamu. Kamu ngapain masih ikutin aku? Jangan egois begitu dong. Hari ini akhirnya kamu ngomong jujur ya? Di hatimu aku cuma anak manja yang nggak ngerti apa-apa. Jangan salah paham. Mana ada salah paham? Kamu sama Nanggong Liwi. Aku lihat sendiri. Lagian kamu juga sama si Fuboya itu. Udah aku jelasin berkali-kali. Fuboya cuma teman lamaku. Nangong Liuli juga cuma teman lamaku. Aku Hijin 11. Kembali. Hijin 11. Nangong, kenapa kamu harus seperti ini? Apa salahku melakukan ini? Ini juga buat kebaikan kita. Buat kebaikan kita. Fuboya. Bukannya kamu suka sama dia? Bagaimana? Apa aku salah bicara?
Tidak masalah. Kamu boleh berpikir apa saja. Aku merasa setelah kembali dari luar negeri, kamu sepertinya banyak berubah. Yang berubah bukan hanya aku, tapi juga kamu. Aku tidak merasa usahamu untuk Gu 11 Cheng. Dan menyasar Jin 11 adalah hal yang layak. Banyak hal sudah berlalu bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kita mencoba melupakannya? Tidak bisakah mencoba menerima orang baru, menerima perasaan baru? Orang baru? Berapapun lama aku pergi, aku selalu yakin, di hati Gu 11 Cheng pasti masih ada aku. Dulu, aku tidak punya hak berdiri di hadapannya. Sekarang setelah melewati penderitaan, akhirnya aku kembali seperti bangkit dari abu. Kenapa aku harus menyerah? Kenapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Tapi Jin 11 adalah pilihan nenek Gu. Untuk Gu 11 Cheng. Jangan begitu, nanti mabuk. Mabuk biar aku lupa semuanya lebih baik. Aku pasti akan membuat 11 Cheng kembali padaku. Pasti. Ada apa lagi? Tidak ada, cuma ingin bertemu kamu. Nanti kita nonton film bersama ya. Aku sibuk, ada orderan mau cari uang. Aku bisa menunggu, kita bisa nonton sesi malam. Gimana kalau begini, kamu naik aku antar. Kamu gila ya? Aku bawa mobil sport mau jadi supir orang. Apa masalahnya? Malah bisa dapat lebih banyak orderan. Aku janji tidak ganggu, kamu nyetir di depan aku kejar di belakang. Lagi pula, semalam kan banyak orang mabuk. Aku harus jamin keamanan kamu kan. Aku tidak ada uang buat bayar bensinmu. Melayanimu adalah kehormatanku, jangan sungkan. Lalu mobilku gimana? Silakan. Berangkat cari uang. Ypsilonopak. Aku yang urus. Hubungi keluarganya, serahkan padamu. Dan kuncinya. Baik. Kedepannya pelanggan seperti ini, jangan diambil lagi. Anak kecil gimana bisa menanganinya? Aku bukan cewek biasa. Benar juga. Ayo naik. Orderan selanjutnya di mana? Keskivi ke bioskop. Keren banget. Sehari 8 orderan. Maksudku, nonton film. Aku tahu, ayo pergi. Nonton film. Cepetan, nanti tiket habis. Gimana dengan mobilku? Bisa kaya.
Dengerin aku. Buka pintu, aku mau ngomong. Hijin 11. Kita bisa bicara baik-baik. Buka pintu dulu, biar aku masuk. Setidaknya kasih aku baju tidur. Nenek, Salah sendiri. ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Nenek, beneran bukan seperti yang kamu pikirkan. Bu 11 Cheng. Tiap hari bawa Nanggong Yui. Nyalahin aku ketemu Fuboya. Nggak masuk akal. Standar ganda. Tunggu aku lewatin masa ini. Tunggu mama pulang dengan selamat. Aku nggak akan ketemu kamu lagi. Aku bantuin bawa. Nggak usah, aku kuat. Hampir tumpah, aku aja yang bawa. Oak. Siapa ini? Bos, angkat dong. Halo bos, kalau nggak ada urusan aku tutup ya. Aku lagi ada urusan penting. Urusan penting apa? Nonton film sama Anan. Kasih aku 2 menit. Oak. Tunggu sebentar, bentar lagi. Bos, cepetan. Filmku mau mulai. Begini, temanku nanya, setelah bertengkar sama cewek, harus gimana? Siapa? Cewek yang mana? Bos perempuan? Dibilang juga nggak kenal, serius dong. Ini emang gampang banget. Suruh temanmu itu mikir baik-baik. Sebenarnya salah di mana, ngapain dia marah. Lalu mengakui kesalahan, minta maaf, dan mohon dimaafkan. 3 langkah ini harus dilakukan semuanya. Kenapa aku yang harus minta maaf dan mengakui kesalahan? Aku bukan yang memulai pertengkaran. Ini semua masalah temanku saja. Kalau begitu temanmu lebih salah lagi. Kamu tahu kenapa? Kalau cowok dan cewek bertengkar, selalu salah cowok. Kalau masih ada pertanyaan lain, lihat poin sebelumnya. Oke bos, filmku mau mulai. Aku tutup ya, dadah. Halo. Minta maaf. Akui kesalahan. Tolong maafkan aku. Kamu sudah tidur? Gak bisa tidur, hari ini moodku jelek. Kenapa? Kamu bisa cerita sama aku. Pernah nggak kamu ketemu orang yang sok tahu banget? Bosi dan gak masuk akal. Keterlaluan si Hijin si. Kamu benci banget sama dia? Dia siapa buatmu? Musuh bebuyutan sekaligus debt collector. Jadi moodmu jelek hari ini karena dia? Walaupun sifatnya menyebalkan, itu sudah kuduga. Tapi kok dia bisa cuma percaya orang lain dan gak percaya aku sama sekali? Bikin kesel banget. Emang agak keterlaluan sih, tapi kayaknya dia nggak sengaja.
Mungkin dia nggak terlalu mengenal kamu. Nggak juga. Kamu nggak tahu. Siang tadi susah payah moodku dibaikin teman. Malennya dia rusak lagi. Teman? Teman apa? Jangan-jangan orang yang spesial buatmu? Fokusmu aneh banget. Sebenarnya nggak bisa dibilang spesial. Beneran cuma teman dekat biasa. Nah kan aku bilang apa? Teman biasa. Deng Geja, kemarin aku lihat jadwal Direktur Nangong. Ada ini. Makan malam berdua. Direktur Nangong, hapus fotonya. Aku cuma suruh kamu backup jadwal kerjaku. Ini jadwal pribadiku. Jangan lakukan ini lagi. Maaf Direktur, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ingat, perusahaan mempekerjakan kalian untuk bekerja, bukan untuk ngobrol. Ja? Nah, itu dia tambahan detail untuk semua rencana tadi. Terima kasih semuanya. Mulai hari ini, untuk meningkatkan kreativitas karyawan Departemen RD, saya akan menambahkan mekanisme evaluasi kreatif dengan pembagian tugas yang jelas. Memastikan hak setiap karyawan mendapat perlindungan yang semestinya. Dari hasil proposal kali ini, sejauh yang saya tahu, ide intinya berasal dari Hijin 11. Direktur Nangong memimpin tim dengan baik. Dalam waktu singkat bisa mencapai hasil sebesar ini. Sungguh luar biasa. Bosku terlalu memuji. Kami akan terus berusaha. Kamu kenapa hari ini? Dulu rapat, kamu tidak pernah memihak siapapun. Ini menyangkut perusahaan, sudah dilakukannya sudah, belum ya belum. Saya tidak punya alasan untuk membuatnya tidak nyaman saat ini. Karena perusahaan? Atau kamu hanya ingin membela Nona Hi? Bagaimana? Mau mengaku salah? Tidak mungkin. Reaksimu berlebihan, pasti ada sesuatu. Temanmu itu harus minta maaf pada nyonya pemilik kan? Perlu bantuanku? Dari hasil proposal kali ini, sejauh yang saya tahu, ide intinya berasal dari Hijin 11. 11 Cheng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mangkingka? Masuk. Ada apa langsung bicara? Shi Cheng, kamu tahu, aku tidak pernah melupakan masa lalu kita. Ini perusahaan, aku tidak ingin membicarakan hal di luar pekerjaan. Jika kamu mencariku untuk urusan pribadi, silakan keluar dan tutup pintunya. Apa maksudmu? Aku rasa aku harus mengundurkan diri.
Sebagai Direktur Departemen RD, dalam rapat kerja disebutkan ada kesalahan besar. Aku tidak punya muka untuk terus memimpin tim, apalagi berdiri di hadapanmu. Aku rasa aku pantas mengundurkan diri. Kamu serius? Direktur Nanggong benar-benar mencetak surat pengunduran diri? Kenapa? Jangan-jangan karena Hijin 11 itu? Karena dia saat rapat. Bosku Sam Hadalong, desainnya semua dikerjakan Hijin 11. Bagaimana muka direktur bisa diselamatkan? Legit pula, dengan level pekerjaan direktur kita, sampai terpojok seperti ini. Sungguh sangat menyedihkan. Desain itu, jangan-jangan benar-benar dibuat oleh Hijin 11? Apa bedanya? Dia juga anggota tim RD kita. Salah apa direktur mencantumkan namanya? Hanya orang itu, karena dekat dengan bos Gu, ingin membuat direktur pergi. Kalau begitu, jangan-jangan dia benar-benar punya hubungan khusus dengan bos Gu? Sudah, tidak ada habisnya. Siapa yang dekat dengannya? Siapa pula yang memanfaatkan hubungannya untuk menindas orang lain? Jelas-jelas Nanggong yang mengambil hasil kerjaku, malah menyalahkanku. Aku tidak menyangkal kemampuan kerjamu. Hanya menunjukkan metode kerja yang benar. Sebagai pemimpin, kamu tidak boleh menghapus kerja keras anggota tim. Kesuksesan sebuah tim, kemampuan dan pemahaman pemimpin sangat penting. Bosku benar. Jadi aku sangat menyesal. Izinkan aku mengundurkan diri. Bos, ada masalah, cepat datang bantu. Baik, bisa. Shi Cheng, kamu sangat ingin aku pergi, ya? Kamu sendiri yang mengajukan pengunduran diri, aku tidak memaksamu. Nanggong, tahukah kamu kesalahan terbesarmu hari ini? Sebagai karyawan, kamu boleh tidak puas dengan atasanmu. Tapi jangan pernah memaksa bosmu dengan cara memaksa. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk kamu. Maksudmu barusan adalah mengisyaratkan. Aku sudah digantikan, ya? Oleh Hijin 11? Sudah kubilang? Aku tahu aku salah, dulu seharusnya aku tidak pergi. Tidak seharusnya pergi tanpa pamit, tidak seharusnya meninggalkanmu. Kalau tidak, yang ada di sampingmu sekarang pasti masih aku. Tidak akan ada Hijin 11. Sudah, ini kantorku. Aku tidak ingin membahas topik seperti ini. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Shi Cheng, Ada apa? tidak apa-apa, jangan pedulikan aku. Aku akan pergi. Aku akan menghilang. Jah, anggap saja aku sudah mati. Apa ini? Tidak ada. Hanya beberapa suplemen dan vitamin. Ini obat resep untuk gangguan jiwa. Kenapa kamu minum ini? Aku sebenarnya selama ini kondisiku tidak baik-baik saja, tidak bisa makan dan tidur. Dokter bilang, katanya aku sudah depresi sedang. Depresi. Ayo bangun. Shi Cheng, jangan seperti ini. Habis-habis kalau Nyonya datang. Bukan semuanya hancur? Tidak. Telepon. Nyonya tunggu sebentar, tadi aku salah lihat.
Bos tidak ada di dalam, bos ada di sana. Habis-habis semuanya hancur. Ada lipstik? Bukannya klien perusahaan kosmetik terbesar. Kamu wakil direktur kok tidak punya lipstik? Lipstik ada banyak. Nyonya, warna apa? Warna merah menyala. Bu 11 Cheng. Sebelas. Ebat Jai Hinonse. Hijin 11, aku bilang tunggu sebentar. Hijin 11. Kamu begitu saja pergi. Cium, kamu harus bayar? Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan tadi. Tidak mau jelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Cium ya cium. Aku sengaja cium biar Nanggong Liuli lihat. Deklarasi kedaulatan? Kenapa? Deklarasi kedaulatan. Siapa yang ngajarin? Nenek. Kamu ketawa apa? Tidak ada. Aku hanya tidak menyangka, kamu suatu hari bisa begitu percaya omongan nenek. Tapi tadi kamu melakukannya di kantor. Memang agak tidak tepat. Lalu kamu dan Nanggong Liuli, kalian sangat tepat. Aku dan dia. Kamu dan kalian semua sudah berpelukan. Aku dan Situ, kami berempat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku hanya membantunya berdiri, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah Anda benar-benar akan menemui jalan buntu dengannya? Aku bersikap kaku dengannya. Bos Gu, apa kamu? Ada masalah apa di sini? Jelas-jelas dia yang terus mencari masalah denganku. Aku berani apa memberi dia pelajaran? 2 hari ini kamu terus marah, aku juga tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini denganmu. Masalah kamu dan Nanggong. Sebenarnya dari awal memang salahmu. Bos Gu, tolong ulangi sekali lagi. Kamu masuk ke timnya, berarti kamu adalah anggota di kelompoknya. Barang yang kalian desain dan kembangkan, meskipun itu berasal dari inspirasimu sendiri. Tapi itu juga hasil kerja tim. Kamu tidak bisa karena alasan pribadi dengan dia. Langsung bertengkar dengannya di depan pintu ruang rapat. Ini tidak menghormati atasan. Juga akan membuat orang lain melihat kalian tidak akur. Bu 11 Cheng. Dengarkan aku dulu. Aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Aku harap kamu belajar lebih banyak dari Nanggong. Jangan bawa emosi ke dalam pekerjaan. Apalagi menganggapnya sebagai lawan dalam hidup. Bos Gu. Tolong simpan untuk mendidik Direktur Nanggong. Anggota tim kecil seperti aku tidak pantas. Hijin 11. Jangan ikut aku. Bu 11 Cheng, aku benci kamu. Nenek, makanan sudah lengkap.
Nek, makan yang banyak ya. Nek, aku sudah kenyang. Nek, makan. Terima kasih. Tolong beri penilaian bagus ya. Terima kasih. Suyan 11, kamu benar-benar hebat. Kasih tahu 11-11, aku sekarang akan ke Huayan untuk menemuinya. Anan akan datang ke Huayan. Tapi nyonya pemilik dan bos bertengkar sangat hebat. Kalau Anan datang, pasti akan membuat keributan di kantor. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Anan kecewa.